warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman kelas A sudah mau mendengar podcast atau tugas dari kami yang berupa podcast. Di sini kami berlima, Alia, kita akan membahas tentang tantangan kebangsaan masa kini yang lahir dari kemajuan teknologi informasi. Fokusnya kita akan membahas tentang kemajuan teknologi informasi dan yang lebih berfokus ke judi online atau judol. Jadi judol ini sebenarnya bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi sudah merambah ke masalah sosial, ekonomi budaya, bahkan keamanan digital bangsa kita. Masyarakat yang tergoda dengan iming-iming kaya raya akhirnya harus menanggung kerugian finansial, mental, bahkan kehancuran keluarga. Karena itu, di sini saya akan meminta pendapat dari masing-masing teman-teman kelompok saya. Mungkin yang pertama dari Noval. Jadi Mas Noval, jadi tadi sempat saya singgung tentang rendahnya literasi digital dan literasi keuangan yang menjadi akar masalah judul. Betul banget. Bisa diceritakan nggak, Mas? Lebih gimana? Bisa diceritakan nggak, Mas, lebih jauh? Bagaimana rendahnya literasi ini membuat masyarakat mudah terjebak dan pendekatan seperti apa yang menurut Mas bisa dilakukan pemerintah maupun masyarakat? Iya, terbanget Mas. Emang akhir-akhir ini tuh sebenarnya di masalah kita, di bangsa kita ya terutama itu, di masalah teknologi, terutama di lingkup teknologi itu emang entah kenapa di ranah tantangan yang dihadapi itu malah judi online, malah jadi judi online tuh yang jadi di ranah tantangan teknologi kita. Tapi sebenarnya ya karena memang pada dasarnya masyarakat kita itu masih kurang minim dalam literasi keuangan dan benar banget literasi dalam teknologi. Jadi emang istilahnya masalah eh, pengetahuan untuk mengelola keuangan dan teknologi sebenarnya. Kayak yang aku baca nih ada salah satu studi dari Center of Indonesian Policy itu dari Bapak Muhammad Indal itu bahwa karena kurangnya ketegasan hukum sebenarnya Mas, ketegasan hukum terhadap pelaku judi online gitu. Jadi emang Pak Nidal sendiri bilang bahwa literasi keuangan yang belum memadai, dorongan cari keuntungan cepat dan kebutuhan hiburan yang sifat candu sebenarnya sih menjadi penyebab utamanya makanya maraknya jadi online gitu. Bahkan ada survei sendiri nih Mas dari OJK tahun 2022, literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih rendah, baru 49% dari padahal inklusi keuangannya sudah 85%. Jadi emang lumayan cukup jauh ya masalah literasi keuangan. Bisa dijadikan pendekatan pencegahan sebenarnya Mas. Ini dari Bapak Josiah Simon, dia dari Kriminologi Universitas Indonesia Mas. Jadi ada 3 pendekatan sebenarnya yang bisa dilakukan sebenarnya. Pendekatan pertama adalah pendekatan sosial ekonomi. Itu contohnya bisa jadi segala macam bentuk kebijakan dalam rangka misalnya meningkatkan ekonomi, sama meningkatkan kemampuan masyarakat dalam yang tadi literasi tentang teknologi atau literasi tentang keuangan. Lanjut, yang kedua itu pendekatan regulasi, sama ada pun pendekatan yang situasional kepada kelompok-kelompok sasaran atau korban judi online gitu sih Mas. Oke. Gitu Jadi aja. memang akar dari masalah judi online ini adalah literasi ya Mas Novel ya? Asli, benar. Jadi emang literasi. Lebih utamanya sih karena minimnya literasi masyarakat Indonesia ya. Karena contohnya sebenarnya lebih, kalau korbannya sendiri sebenarnya malah justru bukan dari ini Mas. Bukan, kalau data yang saya baca dari kelas menengah ekonomi ke bawah. Justru, mohon maaf. Bukan dari malah korbannya menengah ke atas, justru malah. Lebih banyak korbannya itu menengah ke bawah. Karena emang pada dasarnya kita tahu sendiri kalau di Indonesia sendiri untuk literasi tentang teknologi, literasi tentang keuangan itu kan nggak bisa dicapai oleh masyarakat yang menengah ke bawah ya. Gitu sih. Jadi emang mungkin PR kita kali ya, PR kita sebagai calon ASN baru untuk bisa membuat masyarakat Indonesia lebih lagi nih literasinya nih, seperti itu sih.
Oke, baik Mas Noval. Mungkin kita selanjutnya agak berpindah ke Boleh, Mas Mahfuz. silakan. Nah, Soalnya Boleh, udah mau boleh. ngomong kalau ini. Silakan, Mas. kalau bicara lebih luasnya nih Mas Mahfuz, masalah judul ini kan Gimana bukan tuh? hanya soal literasi aja ya kayak yang dibahas sama Mas Noval tadi, tapi juga menyangkut Benar, masa benar. depan anak muda, ekonomi negara, bahkan moral bangsa gitu kan. Nah, menurut Mas Mahfuz sendiri, bagaimana posisi judul ini sebagai tantangan kebangsaan yang serius? Gini, kalau menurut aku sih, gimana kita ngomongin tantangan kebangsaan bangsa, khususnya mungkin di bidang teknologi dan informasi ya. Cuman sebelumnya, sebelum kita masuk ke judul ini, sebenarnya banyak banget masalah yang muncul. Misalnya kayak hoax atau disinformasi yang bikin masyarakat kita tuh gampang kepecah belah. Kemudian ada juga penipuan online yang mungkin semakin hari itu semakin banyak caranya, semakin pintar. Kemudian ada juga masalah soal kebocoran data pribadi yang mana hal ini tuh bikin privasi kita tuh jadi rawan. Nah, semua masalah-masalah ini tuh yang kita hadapi di era sekarang ini, di era digital, itu harus bersama-sama kita hadapi. Nah, tapi dari sekian banyak masalah ini, yang menurut saya juga merupakan salah satu masalah yang benar-benar panas dan berdampak besar itu tadi, judi online. Kenapa saya bilang ini masalah yang serius? Karena judi online ini bukan cuma soal pelanggaran hukum, merupakan kayak tindakan ilegal di dunia maya, tapi juga menyangkut ke masa depan anak muda, ekonomi negara, dan moral bangsa kita. Pertama kita lihat dulu dari sisi generasi mudanya, di mana judi online ini gampang banget diakses, cukup dengan menggunakan handphone atau segala macam device lainnya, dan itu hanya sekali klik saja kita semua itu bisa memainkannya. Apalagi promosinya dilakukan secara gila-gilaan di media sosial. Mungkin kita sendiri mungkin sering mendapati promosinya. Nah, dan sering juga judi online ini tuh dikemas dalam bentuk game hiburan yang mana mungkin generasi muda sekarang tuh jadi lebih tertarik untuk memainkannya. Namun sebenarnya efeknya ini tuh dapat menghancurkan generasi muda kita dan menghancurkan masa depan mereka semua. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi juga itu dapat berdampak dari sisi ekonomi negara. Nah, judi online ini kan merupakan judi ya, maksudnya melibatkan uang dan uang itu dalam jumlah yang besar tentunya. Dan uang yang berputar ini tuh sebagian besar ironisnya itu dikirimnya ke bandar-bandar yang berada di luar negeri. Jadi itu tuh dapat merugikan ekonomi negara. Jadi bukan cuma orang yang memainkan itu yang mengalami kerugian, tapi juga negara kita ini, di mana ekonominya itu berdampak. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi hukum, meskipun pemerintah sudah beribuan kali ngeblokir situs-situs judi online ini, tapi setiap kali ada yang ditutup, pasti akan muncul-muncul situs-situs lainnya, situs-situs yang baru. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa betapa sulitnya kita melawan judi online ini di era digital tanpa adanya kerjasama internasional mungkin dengan pihak-pihak luar dan kesadaran dari masyarakat kita sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, kita melihat dari sisi moral bangsa. Nah, judi online ini kan semakin hari perlahan demi perlahan tuh membuat nilai kerja keras dan kejujuran kita tuh terkikis. Banyak orang yang seperti dikatakan tadi tergoda dengan jalan instan mau cepat kaya dengan melalui judi online ini. Dan kalaupun kalah tuh dampaknya bisa mempengaruhi keluarga atau dapat membuat pemainnya stres sehingga mempengaruhi mental dan bahkan bikin orang tersebut nekat berbuat kriminal. Jadi kenapa tadi menurut saya hal ini tuh penting untuk dibahas karena judul ini bukan sekedar masalah teknologi atau hukum saja, tapi juga sudah menjadi tantangan kebangsaan yang mempengaruhi anak muda, ekonomi negara hingga hukum serta moral bangsa. Nah, kemudian menurutku juga solusinya ini bukan cuma mengandalkan pemerintah melalui mungkin kayak ngeblokir situsnya atau menangkap bandar-bandarnya, tapi kita semua tuh harus terlibat dan kesadaran dari diri kita masing-masing tuh harus ada. Misalnya seperti literasi digital seperti yang dikatakan Mas Noval tadi. Nah, di sini tuh mempunyai peran penting. Kalau masyarakat punya literasi digital yang baik, mereka tuh bisa lebih kritis dan bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya kayak ngebedain mana hiburan yang sehat, mana yang merupakan jebakan seperti judi online ini. Dan kita juga tahu kan di mana
lebih sadar soal risiko akan judi online itu harus timbul dari diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya itu tidak muncul dari diri kita sendiri, kita tuh bakal menghadapi generasi yang terjebak dalam ilusi instan. Misalnya seperti tadi, ingin cepat kaya dengan melakukan judi online. Atau ekonomi negara kita yang bocor ke luar negeri. Dan nilai kebangsaan kita yang makin terkikis seperti kejujuran dan kerja keras tadi. Sehingga menurutku si judi online itu merupakan tantangan yang besar saat ini di mana era digital semakin canggih, semakin maju. Kita tuh harus membuat bagaimana cara kalau teknologi ini tuh kita bangun untuk membangun bangsa dan bukan malah membuat bangsa kita tuh jadi runtuh. Seperti itu, Mas ya. Betul, betul. Setuju banget sih Mas Markus. Ya bicara judul pasti urusannya juga moral dan masa depan bangsa nanti akan Benar, kita benar. bawa kemana gitu kan, dan dampaknya juga nyata banget nih di depan untuk masyarakat ke depan. Benar, Mas. Oke, selesai di Mas Mahfuz, kita coba berpindah ke Mas Agung nih. Ya menarik memang yang Mas Mahfuz bahas tadi. Oke, untuk Mas Agung, kita sudah bicara akar masalah dan tantangan nasional, Mas. Dari Mas Mahfuz dan Mas Novel tadi. Tentu dampaknya paling terasa di kehidupan kita sehari-hari ya kan. Keluarga berantakan, mental terganggu, utang menumpuk. Mas Agung mungkin bisa coba jelaskan lebih detail deh gimana dampak judul ini versi level individu, Mas. Karena yang dijelaskan Mas Mahfuz tadi itu kan versi dampak ya global ya, nasional dan global. Secara di level individunya, keluarga, itu gimana Mas? Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Yapi. Jadi sebelum saya ke sana tuh, tadi kan udah dibahas ya sama Mas Mahfuz sama Mas Noval juga mengenai judul, tapi secara lingkup besarnya. Nah, kalau secara lingkup individunya, saya setuju dengan pernyataan Mas Noval tuh mengenai kalangan mana saja yang sering biasanya terjerat dengan judi online ya. Nah, kan tadi dibilang tuh sama Mas Novel tuh kalangan menengah ke bawah. Nah, jadi sementara data yang saya dapat dari Badan Pusat Statistik, bahwa penduduk Indonesia tuh masih 23,85 juta orang yang berada di kalangan menengah ke bawah. Hal ini kan sangat ironis ya buat kita juga. Nah, kalau dalam sisi sosialnya, dampak sosialnya, eh mungkin judi online ini karena perkembangan zaman ya Mas ya. Soalnya dengan globalisasi, dengan dunia dalam genggaman, kita tuh mudah mengakses apapun dan akhirnya timbul rasa malas lah di diri kita, seperti malas untuk berusaha atau dan apapun itu. Nah, jadi yang membuat masyarakat ini ingin punya shortcut untuk memajukan taraf hidupnya. Nah, dan seiring jalannya waktu ini bisa merusak hubungan antar orang, hubungan dengan keluarga bisa. Jadi masalah dampak sosial ini bisa berelasi dengan dampak keluarga, dampak kepada finansial juga, bahkan bisa dampak ke ekonomi makro. Nah, jadi dan terlebih lagi judi online ini bisa juga merusak kesehatan mental seorang, di mana berita-berita yang kita dengar sekarang seperti kan bahwa suatu pernyataan ironis apabila ada yang anak sampai mengancam ibunya karena uangnya habis atau sering merampok jadi maling di rumahnya sendiri. Itu kan sangat ironis bagi generasi muda kita, juga bagi kalangan masyarakat kita. Nah, dengan hal ini banyak individu yang terjebak dari lingkaran setan, yang dimana lingkaran setan itu sangat susah sekali untuk keluar dari lingkaran setan itu lagi, karena lingkaran setan ini akan terus berputar dan sampai kasus yang sangat ironis itu bisa membunuh anggota keluarganya sendiri. Bahkan oknumnya pun itu oknum pengguna judi online pun bahkan bisa kita lihat tuh ada juga yang udah kerja loh dengan gaji yang lumayan lah. Bahkan dalam ruang lingkup ASN
hal itu bukan menjadi yang menutup ASN tidak akan, banyak juga ASN juga yang akhirnya kena pinjol, bahkan di penegak hukum kita sendiri pun banyak yang menggunakannya. Nah, untuk masalah dampak ekonomi makro, jadi judul tuh sangat judi online lah ya. Judi online itu sangat mengikis pendapatan bangsa karena seperti yang dikatakan Pak Mahfuz tadi, eh, karena judi online ini secara ilegal, jadi pendapatan negara kita dari yang pendapatan dari pajak dan regulasi industri itu berkurang. Dengan hal ini itu kan sangat sangat mengurangi pendapatan negara kita. Dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kecanduan judi juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Individu yang kehilangan uang, mereka melalui judi seringkali menjadi rentan terhadap kemiskinan dan lebih lagi bahkan bisa berlanjut sampai ke tindak kriminal. Sebagai akibatnya, negara bisa menghadapi biaya sosial yang tinggi dalam hal pengobatan kecanduan, sehingga penyediaan layanan kesejahteraan dan penanganan masalah kriminal yang timbul akibat judi ini menjadi beban bagi pemerintah untuk menanggulanginya. Jadi untuk kesimpulannya nih, yang bisa ini untuk dampak sosial ini penting untuk mengambil langkah-langkah preventif dan solutif dengan wawasan kebangsaan, dengan bela negara, serta literasi ya, terutama literasi, dan juga untuk pada level regulasi, bagaimana pemerintah itu meregulasinya dengan sangat masif dengan situs-situs judi online yang masih aktif sampai sekarang. Selain itu, dukungan psikologis nih bagi mereka, misalnya kan tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada di lingkungan teman-teman kita dan juga keluarga kita. Jadi kita tuh juga harus memberikan dukungan psikologis, dukungan mental dengan pendekatan yang komprehensif. Jadi seperti itu Mas Yafi. Oke, memang ironis sekali ya Mas ya. Ironis sekali gimana dampak sosialnya sebenarnya udah jelas terasa. Tapi di era digital ini kan ada aspek lain yang nggak kalah berbahaya juga. Data pribadi, hoax, sampai juga dengan keamanan cyber. Nah, makanya untuk itu kita ke Mbak Alia nih. Buat Mbak Alia, dampak sosial dan ekonomi memang luar biasa besar banget kan Mbak. Seperti yang dibahas sama Mas Agung, Mas Mahfuz, dan Mas Novel tadi. Besar banget gitu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata teknologi nih Mbak Alia, judul ini kan juga menjadi pintu ancaman digital yang berbahaya banget. Mulai dari kebocoran data, hoax di media sosial, sampai serangan cyber. Nah, menurut Mbak Alia sendiri, bagaimana sisi teknologi informasi ini memperparah masalah judul? Dan apa peran literasi digital generasi muda di sini? Oke, terima kasih Mas Yafi sebagai host kita kali ini, dan juga Mas Noval, Mas Mahfuz, Mas Agung udah sharing pendapatnya sebelumnya. Jadi kalau menurut saya kan isu judi online ini serius banget ya. Terus juga merupakan salah satu tantangan kebangsaan kita masa kini ya kan. Tapi menurut saya kalau misalkan dari sisi teknologi dan informasi itu, judul ini kan dia lahir dan berkembang lewat platform digital ya kan. Jadi otomatis punya pengaruh besar di dunia teknologi informasi kita sekarang ini. Jadi contohnya misalnya ada kebocoran data pribadi. Orang itu kan daftar pakai nomor HP, email, bahkan KTP. Terus juga datanya itu kan rawan dijual di pasar gelap. Dan itu bisa merugikan bukan individu tapi juga keamanan nasional. Terus juga ada hoax di media sosial. Banyak iklan atau testimoni palsu yang seakan-akan mengiming-imingkan kita untuk cepat kaya. Padahal kan itu strategi bandarnya aja ya, supaya menarik korban-korbannya. Terus juga ada ancaman cyber security, di mana situs judul ilegal ini kan sering dipakai sebagai pintu masuk malware atau pencurian data. Nah, kalau misalkan serangan pencurian data ini meluas, dampaknya tentunya bisa mengganggu sistem digital di Indonesia. Dan yang nggak kalah penting ini adalah rendahnya literasi digital kita di masyarakat ini. Banyak masyarakat yang masih belum bisa membedakan mana aplikasi yang resmi dan juga mana situs yang ilegal. Jadi mereka tuh gampang terjebak karena tidak paham risiko di balik klik secara sederhana, padahal literasi digital itu kan kunci agar kita bisa bertahan di era teknologi yang semakin terbuka dan semakin berkembang ini ya kan. Terus juga menurut
aku tuh intinya kalau misalkan penyebab utamanya judul itu kan ada dua ya. Pertama, aksesnya itu super gampang lewat internet. Jadi tinggal klik aja langsung main. Misalkan bahkan kita itu cuman buka Google nih atau buka website apapun deh tiba-tiba muncul kan pop up judul yang kalau misalkan kita itu tidak bijak, misalkan kita iseng, itu kan pasti ya dipencet aja gitu. Padahal kan itu tidak boleh. Terus juga kedua itu juga promosi besar-besaran di media sosial yang sering dibungkus dengan hoax. Pernah nggak sih kalau misalkan kalian main sosmed tiba-tiba tuh muncul di timeline kita, padahal kita kan nggak follow, tapi tiba-tiba muncul iklan yang kayak butuh dana cepat 15 menit aja langsung cair kayak Iya, gitu kan betul. orang-orang kayak tergiur ya. Tapi kan dia nggak orang yang melakukan itu tidak berpikir panjang, tidak berpikir di hasil akhirnya. Jadi itu intinya solusinya itu jelas kita harus bareng-bareng, kita harus bersama, bekerja sama. Jadi kalau misalkan dari pemerintah itu tegas menindak dan menutup aksesnya, sedangkan masyarakat, khususnya anak muda, itu harus makin cerdas juga secara digital. Karena kalau generasi mudanya lengah, kita jadi korban. Itu juga bukan rugi yang maksudnya yang rugi juga bukan individu, bukan rugi pribadi, tapi juga bisa mengancam masa depan pribadi dan juga masa depan bangsa. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Mas. Betul luar biasa keempat narasumber kita. Oke. Oke, dari sini kita belajar bahwa judi online itu bukan sekedar masalah hiburan ilegal teman-teman kelas A sekalian, tetapi tantangan kebangsaan yang menyentuh aspek literasi, hukum, moral, sosial, ekonomi, dan keamanan digital juga. Solusinya tentu nggak bisa berdiri sendiri nih. Pemerintah juga sebenarnya perlu tegas dalam regulasi, masyarakat perlu cerdas dalam literasi, generasi mudanya juga sebenarnya juga harus kritis dan bijak memanfaatkan teknologi ini. Karena pada akhirnya teknologi itu netral. Kita sendiri yang menentukan apakah itu akan jadi alat kemajuan bangsa atau malah justru jadi ancaman bagi masa depan kita semua gitu. Oke, terima kasih kepada Mas Noval, Mas Mahfuz, Mas Agung tentunya atas pandangan yang kaya. Ya, dengan diskusi kita selama 3 jam kita membuat podcast ini, tugas ini. Baik. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman kelas A yang sudah menyimak. Terima kasih semua. Pengajar juga, terima kasih. Diskusi ini memberi kesadaran bersama untuk menghadapi tantangan kebangsaan di era digital ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go.